Selamat sore, Bu. Perkenalkan, saya Diki Yuta Julu dengan NIM 11423 047. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kuis saya tadi. Yang pertama, jelaskan apa itu software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan dari instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer untuk menjalankan suatu tugas. Software dibuat menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Istilah software biasanya adalah aplikasi atau program-program yang berjalan di perangkat. Software dibuat untuk memudahkan manusia dalam pekerjaan, seperti contoh menghitung, membuat dokumen, mengedit gambar, dan lainnya. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis software dan berikan contohnya. Yang pertama itu operating system atau OS. Software ini berfungsi untuk mengatur perangkat keras yang terhubung ke CPU. Contohnya Windows, Linux, Mac OS, dan lainnya. Yang kedua, Database Management System. Software ini berfungsi untuk membuat, memanipulasi, dan mengelola basis data. Contohnya MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server. Yang ketiga, program aplikasi. Software ini sesuai dengan tujuan penciptanya. Contohnya Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, dan MYOB. Selanjutnya, programming language. Software jenis ini adalah bahasa yang digunakan untuk menulis program. Contohnya HTML, JavaScript, CSS, dan lainnya. Selanjutnya itu web browser. Browser web adalah aplikasi dari perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan menavigasi internet. Beberapa browser web populer termasuk Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Selanjutnya, generic process framework dalam software engineering terdiri dari 5 aktivitas. Jelaskan apa saja aktivitas tersebut. Pertama, analisis kebutuhan atau requirement analysis. Aktivitas ini melibatkan pengumpulan pemahaman dan dokumentasi kebutuhan pengguna dan sistem untuk perangkat lunak yang akan dikembangkan. Tujuannya adalah untuk membuat spesifikasi yang jelas tentang apa yang perlu dicapai oleh perangkat lunak dan fitur-fitur yang diinginkan. Kedua, perencanaan. Aktivitas ini meliputi perencanaan dan perancangan perangkat lunak yang akan dibuat. Ketiga, implementasi. Aktivitas ini membuat kode perangkat lunak berdasarkan rancangan yang sudah dibuat sebelumnya, biasanya menggunakan bahasa pemrograman. Seterusnya, testing. Pada aktivitas ini, kita akan menguji coba kode dan software yang kita sudah kembangkan. Biasanya pada tahap ini, kita melihat apakah software yang kita buat berhasil dan berfungsi sesuai kebutuhan atau malah sebaliknya. Selanjutnya, pemeliharaan. Setelah kita membuat software dan mengembangkan, kita harus melakukan pemeliharaan atau pembaruan perangkat lunak yang sudah kita kembangkan. Selanjutnya, jelaskan apa yang disebut dengan software proses. Software proses adalah langkah-langkah, tahapan, dan aktivitas yang terstruktur yang digunakan untuk mengembangkan suatu perangkat lunak. Proses ini meliputi perencanaan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Selanjutnya, jelaskan apa yang disebut dengan software process model. Software process model
adalah model-model yang dapat menjadi panduan untuk membuat perangkat lunak. Setiap model proses perangkat lunak memiliki karakteristik tertentu yang dapat memengaruhi pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, jelaskan dua contoh perspektif software proses model. Yang pertama itu waterfall model. Waterfall model adalah salah satu model pengembangan perangkat lunak tradisional yang mengikuti pendekatan linear dan sekuensial. Model ini terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan, dengan setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setiap tahap dalam waterfall model memiliki keluaran yang menjadi input untuk tahap baru. Di sini kita dapat melihat gambar tentang analisis. Kita akan menganalisis model yang akan kita buat. Selanjutnya desain. Kita akan desain perangkat lunak yang akan kita buat supaya lebih mudah dan kita lebih terarah untuk membuat perangkat lunak. Ketiga, implementasi. Di sini kita mulai membuat kode, mulai membangun, dan bahkan mengembangkan perangkat lunak tersebut. Selanjutnya, testing. Testing itu uji coba software yang kita sudah buat. Apakah dia sudah berhasil ataupun sudah sesuai kebutuhan ataupun tidak. Selanjutnya, maintenance. Kita perlu melakukan pembaruan, perbaikan, dan pemeliharaan software yang sudah kita buat, supaya software yang sudah kita buat tidak terjadi masalah dan tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya, incremental model. Incremental model adalah model pengembangan sistem pada software development berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap. Dengan menggunakan increment model dapat membantu kita untuk mengurangi biaya sebelum mencapai level dari initial productivity dan mengakselerasi proses dari pembuatan suatu fungsi sistem. Di sini mohon maaf gambarnya kurang jelas. Namun pada incremental model hampir sama dengan waterfall. Cuman bedanya kalau waterfall, increment model dasarnya sudah ada. Kita cuma menambahkan fitur-fitur yang sangat diperlukan satu persatu. Selanjutnya, jelaskan satu contoh agile model. Scrum. Scrum adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pengembangan produk secara iteratif dan kolaboratif. Scrum mengikuti pendekatan pengembangan iteratif dan incremental, di mana setiap iterasi disebut sprint. Setiap sprint biasanya berlangsung selama 2-4 minggu, di mana tim bekerja untuk menghasilkan produk yang dapat digunakan. Scrum melibatkan 3 peran utama. Yang pertama, product owner, Scrum Master, dan tim pengembang. Product owner bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan pemangku kepentingan. Scrum Master bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tim mengikuti prinsip-prinsip Scrum yang dapat menjaga alur kerja yang lancar. Tim pengembang bertanggung jawab untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Scrum juga melibatkan serangkaian acara yang terjadwal secara teratur, seperti sprint planning, daily scrum, sprint review, dan sprint retrospektif. Sprint planning dilakukan pada awal setiap sprint untuk merencanakan pekerjaan yang akan dilakukan. Daily scrum adalah pertemuan harian yang dilakukan oleh tim untuk memperbarui status pekerjaan. Sprint review dilakukan pada akhir setiap sprint untuk meninjau hasil pekerjaan yang dilakukan. Sprint retrospektif
dilakukan setelah sprint review untuk mengevaluasi kinerja tim dan mengevaluasi cara kerja mereka. Scrum sangat cocok untuk proyek-proyek dengan persyaratan yang tidak stabil atau berubah-ubah, karena memungkinkan tim untuk menyesuaikan pekerjaan mereka dengan cepat dan fleksibel. Scrum juga berguna untuk proyek-proyek yang akan membutuhkan kolaborasi yang erat antara tim pengembang dan pelanggan atau pemangku kepentingan. Selanjutnya, apa itu umbrella activity? Umbrella activities merupakan kegiatan yang menaungi atau memayungi dari pengembangan software agar dapat menghasilkan software yang sesuai dengan kriteria. Hal-hal yang termasuk ke dalam umbrella activities adalah yang pertama, pelacakan dan pengontrolan proyek perangkat lunak. Aktivitas ini memungkinkan tim perangkat lunak memeriksa kemajuan pengembangan perangkat lunak sebelum pengembangan sebenarnya dimulai. Yang kedua, manajemen risiko. Manajemen risiko adalah serangkaian langkah untuk membantu tim pengembangan perangkat lunak memahami dan mengelola ketidakpastian. Ada baiknya kita mengidentifikasi masalah tersebut, menilai kemungkinan terjadinya masalah tersebut, menilai dampaknya, dan mengembangkan rencana darurat jika terjadi masalah. Yang ketiga, jaminan kualitas perangkat lunak. Seperti namanya, hal ini mendefinisikan untuk melakukan aktivitas yang diperlukan untuk memastikan apakah kualitas perangkat kita itu baik. Selanjutnya, tinjauan teknis atau ulasan. Hal ini bertujuan untuk menilai produk kerja rekayasa perangkat lunak kita dan mengungkapkan dan menghilangkan kesalahan sebelum disebarkan ke aktivitas berikutnya. Selanjutnya, pengukuran. Pengukuran ini mencakup semua pengukuran aspek proyek perangkat lunak, menentukan dan menyusun metrik proses, proyek, dan produk untuk membantu tim menghadirkan perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Ini dapat digunakan bersama dengan semua kerangka kerja dan operasi umum lainnya. Selanjutnya, manajemen konfigurasi. Manajemen konfigurasi mengelola dampak perubahan selama proses pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, manajemen penggunaan kembali, yaitu untuk menentukan standar penggunaan kembali produk kerja, termasuk komponen perangkat lunak, dan mengembangkan mekanisme untuk menerapkan komponen yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya, persiapan dan produksi produk kerja. Ini mencakup aktivitas yang diperlukan untuk membuat produk kerja, seperti model, dokumen, log, formulir, dan daftar. Selanjutnya, jelaskan jenis-jenis kebutuhan perangkat lunak dan berikan contohnya. Yang pertama, komunikasi. Aktivitas ini melibatkan komunikasi dengan pelanggan atau pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan apa yang dibutuhkan dan persyaratan mereka terhadap perangkat lunak yang akan dikembangkan. Selanjutnya, planning, perencanaan. Ini melibatkan perencanaan proyek perangkat lunak, termasuk mengidentifikasi sumber daya, jadwal, dan tugas yang harus dilakukan. Yang ketiga, modeling atau pemodelan. Kegiatan ini melibatkan pembuatan model konseptual dan desain perangkat lunak berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi. Selanjutnya, konstruksi adalah tahap perangkat lunak kita bangun atau pemberian kode terhadap perangkat lunak yang akan kita buat. Selanjutnya, deployment atau pengimplementasian. Aktivitas ini untuk meluncurkan dan mengirim perangkat lunak kepada penggunanya. Sekian video yang saya dapat buat. Terima kasih.